Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah, termasuk amal mulia. Nabi SAW menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" Tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya." Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi SAW. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku,' seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Pulanglah," maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah, karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi SAW. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya' 3 awratil lakum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan 3 waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya 3 waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, Tahadu, tahabu. Biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah. Dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, "Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits."
Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama 3 hari. Nabi SAW bersabda, "Ad-dhiyafatu 3 ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqatun alaih." Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku 3 hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun alaih. Lebih dari 3 hari statusnya sedekah, artinya tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.